Sebelum sampai situ saya jawab luas dulu. Pertama, keberadaan makhluk halus tuh jumlahnya lebih banyak dibanding manusia karena mereka selalu lahir tidak pernah mati. Sementara manusia mati 60-70 udah mati. Nah, jumlah manusia sama jumlah makhluk halus tidak sama, tidak berimbang. Jadi setiap tempat pasti ada makhluk halusnya. Semakin jarang tempat itu disentuh manusia, maka akan makin banyak jumlah makhluk halus di tempat tersebut. Nah, kalau dikatakan angker atau tidak angker, angker itu adalah pengertiannya begini. Sebuah tempat yang memiliki makhluk halus, tapi makhluk halusnya tersebut mengganggu orang-orang, mengganggu kehidupan yang ada. Itulah yang disebut angker. Sebab tempat yang tidak mengganggu, ya tidak bisa disebut angker, walaupun makhluk halusnya ada. Jadi, kenapa disebut angker? Karena areal tersebut seringkali mengganggu kehidupan manusia. Misalnya ada jembatan. Jembatan ini seringkali kalau orang lewat malam ada sosok terbang atau apa mengganggu. Makanya terkenallah tempat tersebut angker. Padahal kalau kita bicara makhluk halus, di mana-mana jembatan pasti ada makhluk halusnya. Nah, permasalahannya kalau tidak ada yang mengganggu, orang nggak akan ngerti. Ya lewat aja dan nggak ada sebutan angker di tempat tersebut. Tapi begitu ada pemunculan, ada penampakan, maka akan muncul kalimat, oh di sana angker. Jadi angker itu muncul, kalimat ini tersebut muncul dari orang-orang yang biasanya merasa terganggu atau dari orang-orang yang mendengarkan cerita kalau tempat tersebut banyak sekali penampakan yang memang mengganggu pola kehidupan manusia. Jadi angker dari mana? Angker dari sebutan orang. Karena mereka mengganggu ya disebutnya angker. Kalau nggak mengganggu ya nggak angker, biasa aja. Rumah tua yang nggak ada isinya banyak sekali juga dihuni makhluk halus. Tetapi karena mereka tidak mengganggu ya kita biasa-biasa aja. Tapi sebuah tempat yang mungkin dianggap tidak begitu eh, tersembunyi tempatnya, tetapi kemudian banyak mengganggu pada manusia, ya itulah yang disebut angker. Jadi peristiwa yang namanya angker atau tidak angker itu muncul dari sebutan orang-orang yang pernah merasa terganggu, atau orang-orang yang kerabatnya pernah diganggu, atau orang-orang yang mendengarkan cerita dari orang lain kalau di tempat tersebut banyak sekali terjadi penampakan atau hal-hal gaib yang sifatnya mengganggu kehidupan manusia. Yang membuat lokasi angker, jadi kalau saya ditanya yang membuat lokasi angker itu adalah manusia. Sebab kalimat angker itu munculnya dari manusia. Kalau kita bicara makhluk halus dari sejak zaman dahulu, keberadaan makhluk halus selalu ada. Jadi jumlah mereka tuh jauh lebih banyak dibanding jumlah manusia. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mati, tapi selalu lahir. Kematiannya nanti akhir zaman. Nah, sementara manusia tua dikit mati, 60, 70, 80 mati. Oleh karena itu jumlah makhluk halus lebih banyak. Nah, sekarang apa kaitannya dengan kalimat angker? Angker itu adalah sebuah tempat yang disinyalir ada makhluk halusnya, kemudian ada beberapa orang yang lewat dan merasa terganggu. Ada unsur gangguan di sana yang mengganggu pola kehidupan manusia. Sehingga muncullah kalimat-kalimat dari manusia yang menyatakan tempat tersebut angker. Jadi pengertian angker dan tidak angker itu bukan berasal dari tempatnya, tapi dari manusianya sendiri. Sebab sebuah tempat yang dinyatakan sangat sepi, tapi tidak pernah ada orang terganggu, ya nggak pernah ada kalimat di situ angker. Tapi karena ada kalimat dari manusia, ada orang yang lewat atau melihat sesuatu di sana, kemudian menyatakan, ih di sana ada putih-putih, di sana kok terbang-terbang ke sini hitam. Nah, muncullah sejak saat itu kalimat bahwa di sana adalah tempat yang angker. Jadi seberapa angker tergantung seberapa banyak penampakan yang muncul yang ditangkap oleh mata, oleh kasat mata, sehingga itu akan menjadi rumor, akan menjadi informasi pada orang, dari orang ke orang, sehingga akan semakin terkenal bahwa tempat tersebut adalah angker. Jadi angkernya dari mana? Ya angkernya dari mulut orang. Karena kalau nggak ada yang cerita itu angker, walaupun ada hantunya ngejogrok atau makhluk halus ngejogrok, tapi orang-orang diem-diem aja, ya nggak keluar kalimat angker seperti itu. Jadi kalau saya ditanya lokasi angker bener nggak berkaitan dengan makhluk gaib? Belum tentu juga. Jadi kalau kita bicara makhluk gaib, tadi saya sudah katakan di mana-mana pun ada, di tempat A pun ada, di tempat yang kecil pun ada namanya makhluk gaib. Ada yang mengganggu dan ada yang tidak mengganggu. Nah, sementara kalau kita dikaitkan dengan secara umum, keberadaan angker itu bagaimana? Yang banyak hewan buas juga disebutnya angker juga. Angker loh, di sana banyak hewan buasnya. Angker loh, bapak itu kumisnya gede gitu. Angker loh, badannya bapak itu gede banget, keteknya bau misalnya gitu. Jadi pengertian angker ini di sini juga sebetulnya bukan dari alamnya yang bagaimana, dari sebutan manusianya juga. Jadi seberapa angker, seberapa mengerikan tempat tersebut dikembalikan pada
si manusianya menganggapnya itu seperti apa. Ya, jadi kalau kaitan tempat angker mengambil tumbal, ini kembali lagi angkernya angker yang kayak gimana? Karena pengertian angker, angker itu sebutan manusia. Jadi sebuah tempat yang tidak pernah tersentuh dan belum ada orang yang tahu di sana ada penampakan atau tidak. Belum ada yang pernah tahu ada gangguan atau tidak. Nggak ada sebutan angker. Sebab angker itu munculnya dari mulut manusia. Suatu saat dia lewat sebuah jembatan, kemudian dia lihat wujud di sana lagi duduk tertawa-tawa. Sejak saat itu dia teriak-teriak dia, oh gue lihat wujud kuntilanak di sana. Dari mulut ke mulut, sejak saat itu terkenal jembatan itu jembatan yang angker, ada kuntilanaknya. Jadi pengertian angker itu satu hal yang menakutkan yang sebetulnya image-nya muncul dari manusia itu sendiri. Nah, kalau berkaitan dengan tumbal, tumbal itu biasanya berkaitan dengan kekurangan alam makhluk alam X alam lain dengan kekuatannya dengan saling melengkapi dengan alam nyata. Dan untuk melengkapi energinya biasanya mereka akan pakai tumbal, pakai orang-orang yang mungkin dianggap apesnya dapat, sialnya dapat, yaitu dipakai seperti itu. Ya belum tahu juga. Jadi kalau saya ditanya kejadian yang di Louis Ciamis itu eh, bisa iya bisa enggak, karena kan kalau kita lihat dari kita bicara sungai, sungai kan pasti punya arus dan punya kedalaman. Jadi kalau kita bicara tumbal tuh berkaitan dengan sesuatu yang disengaja. Nah sementara kalau kita lihat dari bentuk sungai belum tentu juga disengaja. Jadi nggak bisa diambil pukul rata. Tetapi kalau kita melihat sosok-sosoknya, wujud-wujud yang ada di sana, sepertinya masih wujud-wujud yang begitu tidak begitu mengerikan, masih agak ramah, dan bentuk wujud yang seperti itu tuh biasanya tidak pernah membuat orang-orang sekitar atau alam kehidupan menjadi menderita. Biasanya biasa-biasa aja. Kalau wujudnya emang sangar-sangar mengerikan, kadang-kadang orang sana pada sakit, wabah ini itu dan lain-lain. Tapi kalau ini sih kayaknya biasa-biasa aja. Jadi ada kemungkinan lain, ada hal lain yang menyebabkan terjadinya peristiwa kematian tersebut.